Baik-baik aja ya, karena hari ini kan mulai hijau-hijau nih kayaknya Betul. ya. Dimana kan sempat kemarin Trump juga bilang ini kayaknya bakal reda lah ya, ada ngasih sinyal-sinyal seperti itu. Nah ini akhirnya IHSG itu rebound karena itu atau seperti apa Gelson? Kalau misalnya kita lihat sebenarnya emang kalau misalkan dari keadaan seperti ini ya, reboundnya itu nggak terlalu signifikan karena pure fundamentalnya aja. Karena Trump itu lebih besar. Karena kalau misalkan kita lihat berdasarkan dari apa yang aku ngomongin juga beberapa bulan terakhir ya, potensial untuk geopolitical risk ini mengganggu valuasi pasar emiten terutama pasar-pasar capital market itu lebih tinggi ketimbang bubble itu sendiri. Sehingga ketika terjadi perang atau habis itu deeskalasi perang seperti yang sedang terjadi saat ini benar-benar memicu terutama di Indonesia ini memicu aksi jual dan juga aksi buy yang cukup signifikan. Jadi kalau misalnya untuk hari ini kita bisa lihat Trump ngomongin tweetan seperti itu langsung akhirnya ya sih kan langsung naik nih. Tapi kita perlu ngeliat juga nih dengan keadaan seperti ini ke depan tuh kurang lebih seperti apa? Karena dengan keadaan seperti ini kan berarti tetap nih di bayangan di subconscious mind kita ngeliat nih bahwa potensial terhadap perang ini masih mungkin terjadi dan belum tentu Trump akan stop di Iran doang. Karena kalau misalnya kita lihat di Iran ini sendiri kan mungkin masih berdua nih, pertama Venezuela dan ini Iran. Nanti kita bisa mungkin ngeliat lagi nih ketiga atau keempat atau kelima dan kita kan belum tahu dengan keadaan ini seperti ini kan berarti forecast untuk masing-masing perusahaan untuk bisa mengenerate revenue dan juga generate earnings paling optimal itu kan mereka perlu bisa cari modeling yang paling bagus kurang lebih seperti apa. Dengan keadaan seperti ini kan berarti masih in the back of their mind nih untuk terutama untuk perusahaan-perusahaan besar meningkatkan premium resikonya mereka. Jadi ketika mereka mau jual sesuatu pasti mereka akan ningkatin harganya dan dengan ini kan berarti inflasi bakal mulai berasa tuh nanti untuk mungkin 6 bulan ke depan. Nah, dan keadaan seperti ini kan berarti kita masih perlu tetap waspada. Nah, walaupun kalau misalnya kita lihat dari oil price itu udah kemarin sempat 119, 120, 119, 111-an lah pokoknya. 111 sampai sekarang tadi kalau misalnya aku cek di 90-an. Ini kan sebenarnya koreksi cukup tajam tapi kalau misalnya kita lihat masih ada spread kan. Kalau misalnya kita lihat kan awal-awal kan di angka 70-an, di angka 70-an sekarang masih 90 dan ini kan masih kalau misalnya apa yang aku ngomong tadi resiko premium terhadap meningkatnya eskalasi geopolitikal ini masih ada sehingga akhirnya harga oil ini masih mengalami kenaikan dan cukup signifikan dari 70 kemarin itu. Ini kan berarti kita masih perlu waspada juga dengan keadaan seperti ini. Jangan sampai nanti ke depannya malah lebih parah lagi dan juga malah apa yang sudah menjadi komitmen dari United Nations ini kan nanti malah keganggu terhadap apa yang dipengen sama Trump. Jangan sampai malah US ini nanti membabi buta. Bahkan kemarin kan Wangi minister luar negerinya China itu menjelaskan jangan sampai otak itu logika itu atau kita bisa lihat dengan common sense itu menghilang dan kita balik ke zaman rimba. Dengan keadaan seperti itu kan kita anggapannya bahwa ini dia agak nyindir Trump jangan sampai malah ini nanti berkepanjangan dan akhirnya eksistensi dari humankind ini kan nanti akan terancam gitu ke depan. Dan keadaan seperti ini kan berarti anggapannya kita perlu lebih waspada dan pastinya dengan keadaan seperti ini komoditas-komoditas pasti menambahkan tambahan premi resiko terhadap harga-harga yang dia kasih ke market gitu, gambarannya gitu sih. Oke, Gals, ini kalau kita lihat pergerakan sektoral di hari ini memang kan kita lihat tadi pada penutupan di sektor perindustrian ini kencang sekali untuk penumpangan hari ini ya di 4% gitu, ini tinggi sekali gitu. Nah ini gimana? Terutama kalau misalnya kita lihat dari harga emas, karena kalau misalnya kita lihat walaupun harga emas itu cuma naik 100 poinan ya kurang lebih dari kemarin kalau misalnya kita lihat dari XAU ya. Terus kita lihat juga dari dalam negeri itu sendiri terutama emang emiten-emiten yang emang fokusnya tambang emas dan lain-lain itu naiknya cukup signifikan sampai ada double digit dan itu dalam satu hari ini kan akhirnya mau nggak mau akhirnya ini mengalami kenaikan dari untuk sektor tersebut dan kita lihat juga ada sektor-sektor lain juga komoditas-komoditas lain seperti komoditas dari nikel itu sendiri juga ada mengalami kenaikan cukup signifikan dan ini kan akhirnya mau nggak mau kan sektor tadi akhirnya 4% itu cukup signifikan juga dan ini kan sesuai dengan tesis di awal juga bahwa selama kejadian seperti ini sepertinya emas ini akan menjadi aset yang safe haven pertama, namun memberikan return yang cukup signifikan kalau misalnya kita lihat. Bahkan kalau misalnya dilihat dari proyeksi dari bank-bank besar di Amerika, itu mereka ngejelasin bahwa emas ini bisa mencapai kurang lebih 6.300, 6.200 di akhir tahun nanti. Walaupun itu tidak ada jaminan, tapi sepertinya itu bisa terjadi karena dengan keadaan seperti ini dan kita nggak tahu nanti Trump bakal melakukan apa lagi karena
national interest dia adalah untuk bisa mendominasi, dan ini kan agak-agak mengkhawatirkan, dan uncertainty ini di mana-mana. Jadi dari segala sisi uncertainty ini ada, akhirnya mengganggu supply chain dan lain-lain. Nah, akhirnya kan mau nggak mau harga emas ini kan menjadi salah satu aset hedging utama untuk bisa mempertahankan kekayaan manusia-manusia yang punya ultra high net worth individuals lah anggapannya. Dan keadaan seperti ini kan berarti mau nggak mau nanti harga emas akan naik, dan ini kan emas itu paling gampang kalau misalnya kita lihat krisis tahun 1970-an, terus kita lihat dari tahun 2000-an, dan ini kan lihat tuh harga emas tuh naik skyrocket kita seberapa besar, dan ini kan ada potensial juga bisa seperti itu karena sama katalisnya itu adalah Iran. Nah, dengan keadaan seperti ini kan berarti kita perlu ngeliat nih ke depan seperti apa, dan forecastnya kayak hitung-hitungannya masuk untuk bisa ke angka segitu dengan growth signifikan itu. Anggapannya kita beli di harga sekarang dengan berharap di kemudian hari stok ini bisa mengalami kenaikan karena earnings yang didapat dari penjualan emas ini memberikan margin yang lebih besar lah bagi emiten itu sendiri. Dengan kan seperti ini kan berarti kita anggapannya stok ini masih bisa untuk mengalami terbang lagi, dan maupun volatil tengah jalan, tapi kan kita ngeliat di longer game-nya, karena kalau misalnya kita lihat berdasarkan tahun 1970-an itu emas itu bisa naik sedemikian rupa setelah 10 tahun. Jadi kan ini kita anggapannya mulai dari 2022 kemarin, mulai anggapannya kan berarti nanti kurang lebih 2032, dan ini kita main di long game, dan kita kan belum tahu nanti politik dan geopolitical tension ini seperti apa. Semoga kelanjutannya sih baik-baik aja, dan tapi kalau baik-baik aja pun emas nanti kan bakal terkoreksi, tapi kita perlu lihat sih karena ini menimbulkan dunia yang lebih yang tadi Trump kan pengen unipolar, jadi fokus di Amerika aja, tapi ini kita kelihatannya bakal multipolar. Jadi nanti ada negara-negara yang emang mereka titik beratkan seperti kita lihat China, terus ada Rusia juga, ini kan sebenarnya mereka kuat-kuat juga. Bahkan tanpa dengan Rusia itu dengan sanksi macam-macam, dan China dengan tarif dan lain-lain, ini masih berdiri kokoh. Jadi dan keadaan seperti ini kan kita ngeliat bahwa potensial untuk negara superpower itu beberapa itu masih mungkin terjadi. Jadi dengan keadaan seperti ini harusnya ke depan masih oke lah untuk harga emas. Oke, singkat.